Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Takmir Masjid Paripurna Darul Aman, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, bersama seluruh jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai saat ini tak pernah berhenti, terus menerus tak pernah putus. Kita menerima banyak nikmat dari Allah Ta'ala. Kita masih sehat, dapat beraktivitas, terlebih kita dapat beribadah. Semoga Allah Ta'ala berkenan menerima ibadah kita. Allah berikan ganjaran pahala, diampuninya dosa kita. Semoga di akhirat Allah tempatkan kita semua ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak salawat beserta salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Semoga jemaah dan keluarga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala hendaknya. Namun kalau ada yang sakit, berat, ringan, lama, baru, dirawat, tak dirawat, semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Kalau belum sembuh, maka bersabar. Yang sabar waktu sakit, maka dosa-dosanya insya Allah dihapus oleh Allah Ta'ala. Orang-orang tercinta yang telah meninggal dunia, suami, istri, orang tua, mak, ayah, abang, adik, kakak, semoga Allah Ta'ala lapangkan kuburan mereka. Semoga kuburan mereka itu indah seperti taman surga. Allah terima semua amal ibadah mereka, diampuni dosa mereka. Kita yang masih hidup ini semoga nanti wafat husnul khatimah di akhirat. Allah kembalikan kita bersama keluarga untuk berada di dalam surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Di subuh yang berlimpah barokah kali ini, kita sambung kajian kita tentang tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita membahas tentang sarana tazkiyatun nafs, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan taubat, dosa-dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah. Ini adalah sarana pertama. Kemudian
Yang kedua kemarin kita bahas yaitu banyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian itu juga adalah sarana untuk membersihkan jiwa kita. Maka pada subuh ini kita nak membahas sarana berikut dalam rangka kita untuk membersihkan jiwa kita dari segala sifat yang tercela, yaitu solat. Jadi solat ini sarana yang paling ampuh dalam rangka membersihkan jiwa kita. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia, nanti akan kita sampaikan beberapa dalil baik dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang salat yang bisa membuat jiwa kita menjadi bersih. Kemudian ketika kita berbicara salat, tak bisa dipisahkan membicarakan wudhu, karena ini satu paket. Karena takkan sah salat kita tanpa berwudhu. Karena salah satu syarat sah salat adalah berwudhu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda." Salat salah seorang kalian, kata Rasulullah, tak akan diterima apabila kalian berhadas, apabila kalian bernajis, sebelum kalian berwudu. Maka dari sini pahamlah kita, ketika seseorang mendirikan ibadah salat, maka supaya sah, dia mesti awali dengan wudu terbaik. Dan wudu ini pun dapat membersihkan kita dari dosa-dosa. Lalu adakah dalilnya dalam Al-Quran? Kalau salat dan wudu ni tak bisa dipisahkan. Itulah dia surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Itu adalah ayat Al-Quran yang membicarakan mesti berwuduk dulu sebelum salat. Maka sekali lagi ini satu paket. Kedua-duanya mampu untuk membersihkan jiwa kita, yang disebut dengan istilah tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs. Sekali lagi insya-Allah nanti akan kita ketengahkan dalil-dalilnya. Jemaah yang berbahagia, maka salat yang bisa membersihkan jiwa kita dari segala macam kotoran adalah salat yang khusyuk. Salat yang khusyuk. Maka untuk mukaddimah pada bahagian ini, kita nak ceritakan sedikit tentang salat khusyuk ini. Jemaah yang berbahagia, ada seorang ulama besar generasi tabi'in, namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni sudah jelas dia anak Zubair bin Awam. Ibunya adalah Asma, anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Urwah bin Zubair ini ada 7 ahli fikih di kota Madinah. Dia salah satunya. Waktu itu khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini, jemaah yang berbahagia, apapun persoalan fikih, tempat bertanyanya adalah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini kalau salat khusyuknya luar biasa. Memang salat ini membuat betul-betul jiwanya menjadi bersih. Bagaimana Urwah bin Zubair? Pada suatu ketika jemaah, Urwah bin Zubair ini pergi ke Damaskus bersama seorang sahabatnya bernama Al-Walid. Maka dari Madinah menuju Damaskus, melewati lembah, bebukitan dan gunung. Qadarullah,
beliau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Kakinya diserang oleh virus. Virus yang sangat ganas. Sampai-sampai kaki Urwah bin Zubair itu bengkak, kemudian gatal, berair, tiba-tiba membusuk dalam waktu yang tak lama. Terus virus itu menyerang dengan garangnya kaki Urwah bin Zubair, hampir lagi sampai ke lututnya. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Lalu apa kata Urwah bin Zubair kepada Al-Walid, teman seperjalanannya? Kira apa solusinya ini? Ya kita cari dokter. Waktu itu tabiblah namanya. Maka jemaah yang berbahagia, oleh Al-Walid dicarilah beberapa orang dokter, bukan satu orang, beberapa orang dokter untuk menangani kaki Urwah bin Zubair yang sedang sakit ini. Kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia, diperiksalah oleh para dokter, oleh tabib kaki Urwah bin Zubair. Setelah diperiksa, maka dokter-dokter berkesimpulan kalau kaki beliau ini mesti dikerat alias diamputasi. Lalu ditanyalah kepada Urwah bin Zubair, Syekh, menurut ilmu kami setelah kami periksa, kaki Syekh ini tak ada obatnya kecuali satu saja, dikerat, diamputasi. Bagaimana Syekh? Kata Urwah bin Zubair, kalau memang itu obatnya, ya silakan. Lalu kata dokter, Syekh terlebih dahulu kami bius, supaya nanti begitu kaki Syekh dikerat, Syekh tak merasa sakit. Karena dengan dibius itu Syekh hilang kesadaran lah. Syekh tak ingat apa-apa. Sehingga nanti ketika kami kerat, Syekh tidak merasa sakit. Mendengar itu apa kata Urwah bin Zubair? Jangan kalian bius aku. Kok begitu Syekh? Kalau dibius membuat hilang ingatan, berarti aku nanti tak teringat lagi kepada Allah Ta'ala. Berarti aku melupakan Allah Ta'ala. Aku tak bisa melupakan Allah dalam hidup. Aku tak bisa melupakan Allah Ta'ala dalam hidup. Lalu gimana caranya Syekh? Aku nanti berwuduk. Setelah berwuduk, aku akan salat nanti sambil duduk. Kemudian saat takbiratul ihram aku angkat, pertanda salat dimulai. Saat itu kalian keratlah kakimu. Mendengar itu, pucat dokternya. Urwah bin Zubair senyum-senyum aja. Biasanya kalau kita berobat, yang pucat siapa? Yang pucat pasien. Kenapa pasien pucat? Karena sakit, duit keluar, tentu pucat ya. Yang senyum siapa? Yang senyum dokter. Kenapa dokter senyum? Piti masuk. Kan gitu biasanya. Dokter senyum, pasien pucat. Ini beda. Pasien senyum, dokternya yang pucat. Lalu apa kata Urwah bin Zubair meyakinkan? Jangan kalian takut, jangan ragu. Begitu nanti takbiratul ihram ku angkat, pertanda dimulainya salat, kalian kerat kaki. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Singkat cerita, Urwah bin Zubair berwuduklah. Setelah berwuduk, dia salat sambil duduk. Dia mulailah salat dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jemaah yang berbahagia, maka mulailah dokter tadi mengerat kaki Urwah bin Zubair. Pakai apa Pak Ustaz? Pakai gergaji. Mana ada sinar laser waktu itu? Mana ada alat-alat canggih waktu itu seperti alat-alat canggih zaman sekarang? Pakai gergaji.
Awak aja mendengar ngeri tulang. Tapi itu yang dialami oleh Urwah bin Zubair itu lama kerja itu menggergaji itu. Ketika dokter menggergaji kaki Urwah bin Zubair, lalu gimana kejadiannya? Macam tak ada kejadian. Usahakan menjerit, mengatakan sakit, merengek sedikit tak ada dia. Macam tak ada kejadian. Dia terus melanjutkan salat. Sementara dokter sedang menggergaji kaki. Macam apa khusyuk itu? Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah yang berbahagia, kapan Urwah bin Zubair sadar? Setelah salat selesai. Dia ucapkan salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tanya, "Udah siap?" "Udah, Syekh." "Bawa kakiku ke sini." Oleh dokter dikerahkan kaki tadi kepada Urwah bin Zubair, dia gendong kaki itu lalu dia berkata, "Alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Kau kasih aku 2 kaki. Sekarang kau ambil lagi. Aku ikhlas ya Rabb. Karena kaki ini bukan milikku, tapi milikmu. Namun kalau kaki ini dulu pernah salah langkah ya Rabb, maafkanlah aku. Dan alhamdulillah kau cuma ambil 1, kau sisakan 1 lagi. Alhamdulillah." Itulah yang dibaca oleh Urwah bin Zubair. Tapi intinya cerita ini apa? Salatnya khusyuk luar biasa. Saking khusyuknya, dikerat kakinya dia tak terasa. Ini kisah kita baca dalam buku berjudul Al-Khusyuk fi Shalah fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Siapa jamaah yang solatnya mirip-mirip dengan Urwah bin Zubair? Beda-beda tipis lah, siapa kira? Ada jamaah yang agak-agak mendekat lah, yang boleh dikatakan beda-beda tipis lah. Awak jamaah usahakan kena kerat, digigit nyamuk aja dah kacau pikiran kita. Digigit nyamuk aja, udah tak lagi konsentrasi kita dalam salat. Kaum muslimin, makanya ulama-ulama itu, orang-orang soleh itu menarik akhlak mereka. Luar biasa kehidupan mereka. Salah satu penyebabnya adalah jiwa mereka yang sangat bersih. Kenapa mereka sampai ke tahap seperti itu? Ibadah mereka luar biasa. Tentu salat. Tadi kami sampaikan, salat ini sarana tazkiyatun nafs yang paling hebat. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Kita nak sampaikan 2 atau 3 kisah saja sebagai mukadimah pada bahagian ini. Ada lagi seorang ulama, Ammar bin Abdullah. Ketika dia salat, kaum muslimin, kaum muslimat bahagia, masuk ular ke dalam bajunya. Apa yang masuk jemaah? Masuk ular dalam bajunya. Tentu jemaah bertanya, kok bisa lah Pak Ustaz ular masuk dalam baju? Karena masjid orang dulu tentu tak sama dengan masjid kita sekarang. Masjid kita sekarang ada lampu, ada pengawasan. Kalau orang dulu masjidnya tentu tak ada lampu macam ini jemaah. PLN kan belum ada lagi. Penerangnya cuma ya ranting-ranting kayu yang dibakar. Lampu togok mungkin. Masih banyak semak. Tentu masuk ular ke dalam tak nampaklah. Jadi Ammar bin Abdullah tadi begitu sedang salat masuk ular dalam bajunya. Itu jemaah lain
yang sedang solat, nampak ular tu masuk ke dalam bajunya. Lalu mengapa Ammar bin Abdullah melanjutkan solatnya? Orang dah ketakutan nengok, slow aja. Solat terus. Sampailah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah solat, jemaah nanya, Syekh, tadi sadar tak sedang solat masuk ular dalam bajunya? Sadar. Kenapa Syekh tak putuskan solat? Malu aku kepada Allah Ta'ala. Masa aku lebih takut pula kepada ular daripada kepada Allah? Malu aku ke Allah. Masa gara-gara ular, solatku menjadi kacau? Masa aku lebih takut pula lagi kepada ular daripada kepada Allah? Maka aku biarkan saja ular itu. Kenapa? Aku tak takut kepadanya. Aku hanya takut kepada Allah. Awak kalau solat usah ular lagi jemaah. Kecoak aja datang, ada buka langkah kita. Nak ngelaknya. Awak sedang solat, datang kecoak, itu dah macam-macam pikiran kita tu. Apalagi kecoak tadi lewat pula di bawah kaki kita, naik pula ke betis kita. Adalah tu. Hilang langsung. Tapi begitulah kaum muslimin, ulama-ulama tu kalau salat. Khusyuk tingkat tinggi. Maka salat yang dapat membersihkan jiwa adalah salat yang khusyuk. Ini cerita yang ketiga. Ceritanya singkat saja. Salatnya Nabi Muhammad SAW. Tentu salat yang paling baik adalah salat Nabi Muhammad SAW. Tak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Karena kita mencontoh salat beliau. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kamu sebagaimana kamu menyaksikan aku salat. Ini kita sudah sama-sama tahu riwayatnya. Bahawa beliau tu salat malam. Salat malam 1 rakaat 3 surah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kalau tak salah, 3 surah ni totalnya 662 ayat. 5 juz lebih 5 lembar. 1 rakaat. Oh, kita pernah juga Pak Ustaz 1 rakaat 3 surah Pak Ustaz. Pernah. Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kapan? Solat witir. Solat witir kita 3 surah. Juga 1 rakaat. Tapi trikul. Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Rasulullah tu 3 surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 662 ayat. 5 juz lebih 1 rakaat. Ketika salat itu kaum muslimin, kaum muslimat, seperti riwayat yang sudah kita maklumi, itu sampai-sampai kaki Nabi itu bengkak. Tapi kaki yang bengkak itu tak terasa lagi. Apa sebab? Nikmatnya berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuknya salat yang beliau lakukan. Justru yang risau menengok kaki bengkak itu adalah istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, dosamu kalaupun ada telah diampuni oleh Allah dan engkau sudah dijamin pula masuk surga. Kenapa menyusahkan badan solat macam ini sampai bengkak kaki? Apa kata Rasulullah SAW? Ini wujud dari senangnya hati menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak kalau solat bengkak kaki, itu kena asam urat tu jemaah. Kalau bengkak kaki sedang solat itu kena asam urat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Kita, saya berarti juga kalau solat agak panjang ya imam, bengkak kaki kita? Tak, yang bengkak hati. Kalau Nabi solat bengkak kaki, awak kalau solat yang bengkak hati. Ustaz, betul ni Pak Ustaz? Betul je Mak. Kapan solat hati kita bengkak? Kalau ayat imam agak panjang.
Allahu Akbar kata imamnya nak. Biasanya kan di Pekanbaru ni kalau pagi Jumat tu kan surah as-sajadah biasanya. Tapi ada juga yang tidak. Tapi umumnya setahu saya surah as-sajadah di pagi Jumat. Rakaat pertama. Rakaat kedua surah Al-Insan kan. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Sampai habis. Pagi Jumat. Tahu-tahu pagi Sabtu imam dibacanya juga itu lagi. Nah, saya tanya sama jemaah, setuju nggak? Jujur aja lah. Apa kata kita? Pagi Sabtu itu juga. Itu yang saya maksud tadi. Kaki tak bengkak, yang bengkak hati. Hati kita yang berkata-kata, udah jelas pagi Sabtu itu juga ayatnya. Biasa pagi Jumat aja. Ini pagi Sabtu baca juga. Yang kata hati macam itu yang saya maksud bengkak. Memang bukan bengkak membesar lalu meletup, tidak. Ngomel-ngomel hati itu tuh bengkak yang saya maksud. Jadi kalau Nabi salat yang bengkak kaki, awak kalau salat panjang ayat yang bengkak hati. Kenapa itu terjadi? Mungkin kita tak khusyuk. Tapi mohon maaf, tak ada bermaksud apa-apa. Imam paripurna kita luar biasa. Bacaan bagus, suara bagus, ayatnya taklah panjang-panjang. Saya kalau macam ini, imam kita ni, bacaannya, suaranya, pesan saya, panjang-panjang aja lama, makin panjang, makin sedap. Setuju, jemaah? Makin panjang, makin sedap, setuju? Suara bagus, bacaan bagus, pendek ayatnya, nyesal kita rasanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Begitulah sekilas bagaimana khusyuknya Ruwah bin Zubair, khusyuknya Amr bin Abdullah, khusyuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jemaah berbahagia. Kembali kita kepada yang awal tadi. Dalil-dalil yang menyebutkan bahawa salat dengan wuduk sarana paling hebat untuk membersihkan jiwa kita. Dalil pertama, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Man tawadda'a fa ahsanal wudu' kharajat khatayahu an jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Kata baginda Rasulullah SAW, siapa berwudu, bagus wuduknya, maka setelah berwudu, maka dosa-dosanya itu keluar dari badannya, keluar dari tubuhnya. Jadi berdasarkan hadis ini, kata baginda Rasulullah SAW, hadis dari Utsman bin Affan, wudhu yang sempurna, wudhu yang bagus itu membuat dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Ta'ala. Seperti apa dosa itu gugur dari badan, jatuh dari badan kita, seperti jatuhnya air dari anggota wudhu tersebut. Kita basuh anggota wudhu, lalu air tadi jatuh, beriringan dengan itu berguguran pula dosa kita. Hatta takhruja min tahti azfarihi. Sampai-sampai dosa itu keluar dari kuku-kukunya. Kaum muslimin, kaum muslimat, dalam hadis lain, juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ketika seseorang itu berwudu, lalu kata Rasulullah, dia basuh wajahnya. Apa dosa yang dibuat oleh wajah, terutama matanya, maka dengan air wudu itu dosa-dosa tadi menjadi bersih.
pada wajah, yang paling sering membuat dosa adalah mata. Matalah yang paling sering berbuat dosa yang ada pada wajah. Maka ketika berwuduk, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa yang dibuat oleh mata itu habis karena siraman air wuduk. Berarti sekali lagi, ini tazkiyatun nafs yang sangat luar biasa. Apalagi kata baginda Rasulullah SAW. Lalu ketika dia membasuh tangannya, apa pula dosa yang dibuat oleh tangan? Maka ketika tangannya dibasuh, kata baginda Rasulullah SAW, dosa-dosa yang dibuat oleh tangan itu pun berjatuhan seiring dengan jatuhnya air wudhu. Begitu juga ketika seseorang itu menyapu kepalanya. Nah, kepala diistilahkan oleh Rasul, diistilahkan oleh Allah dengan menyapu. Tapi selain kepala, membasuh. Nah, karena kalau kepala dibasuh nanti belendir dia jemaah. Basuh cuba biak-biaknya. Ya kan? Jadi kalau kepala usah diambil gayung disiram, itu keramas namanya itu. Tapi disapu. Begitu kepala disapu, apa pula dosa-dosa yang dibuat oleh kepalanya? Pikiran-pikiran kotor yang ada di dalamnya bersih karena wudhu. Kalau dalam ayat tak disebut telinga. Telinga ini hukumnya sunat, tak termasuk rukun untuk dibasuh. Makanya tadi Allah sebut setelah menyapu kepala langsung membasuh kedua kaki. Maka ketika disiram pula kedua kaki, apa pula dosa-dosa yang dibuat oleh kakinya, maka dosa-dosa itu bersih dengan air wudhu. Maka kata Rasulullah, siapa berwudhu, bagus wudhunya, keluar dosanya dari tubuhnya, sampai-sampai jatuh dosa itu seperti jatuhnya air dari bawah kukunya. Dosa wajahnya, dosa tangannya, dosa yang dibuat kepala yang dipikirkan oleh otaknya, kemudian yang dibuat oleh kakinya ketika berwudhu, itu semua menjadi bersih. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Makanya seperti riwayat yang sering kita dengar, bahwa pada suatu ketika baginda Rasulullah SAW pernah mendengar orang melangkah dalam surga. Bunyi suara sendal di dalam surga. Ini semua riwayat kita sudah tahu. Maka mengapa baginda Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril? Malaikat Jibril, itu bunyi sendal orang berjalan dalam surga itu. Siapa itu? Itu Bilal itu. Bilal? Itu sahabatmu Bilal bin Rabah. Maka baginda Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, aku dengar terompah di dalam surga berjalan-jalan. Lalu aku tanya kepada malaikat Jibril, katanya engkau wahai Bilal. Subhanallah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai Bilal, apa amalanmu? Ya Rasulullah, aku ni asal batal wudhu, berwudhu lagi. Asal batal berwudhu, wudhu lagi. Kalau batal wudhu, wudhu lagi. Dan kuiringi setiap selesai berwudhu itu dengan salat. Sebenarnya jemaah, kita kalaupun tak bisa ngalahkan Bilal, menyamai Bilal ni bisa kita jemaah. Saya ulangi lagi, kalaupun tak mengalahkan Bilal, menyamai bisa. Ustaz kok yakin betul? Kita kalau berwuduk sekarang sesenang-senangnya. Tak sama dengan mak-mak kita di kampung, nenek-nenek kita di kampung dulu. Kemana mereka berwuduk? Sungai. Jarak dari rumah ke sungai jemaah 500 meter, ada yang 200 meter.
Menjelang ke sungai, banyak pula kuburan itu. Menjelang ke sungai, ada semak kiri kanan, tak ada lampu. Kaum muslimin, Bilal mungkin mirip-mirip nenek atuk kita di kampung itulah agak. Apalagi di Mekah, Madinah, susah nak air. Dan zaman itu pasti belum ada sumur bor jemaah yang tinggal putar keran keluar air. Mana ada itu di zaman Bilal. Orang aja dulu berebut-rebut kalau dapat sumur. Bahkan ada satu sumur dikuasai oleh orang Yahudi. Sehingga orang Islam payah nak berurusan dengan sumur itu. Untunglah Utsman bin Affan membeli sumur. Orang dulu sumur itu berebut-rebut. Kenapa? Karena berurusan dengan air. Jadi dulu tuh susah air. Namun walau susah air, Bilal asal batal wudhu berwudhu. Makanya saya katakan tadi, kita melebihi Bilal tak mungkinlah. Menyamai bisa. Apa sebab? Dalam kamar tidur kita ada air. Tak perlu jauh-jauh lagi kaum muslimin, kaum muslimat. Depan ada keran. Belakang ada keran. Dalam kamar ada keran. Ketika batal, berwudhu. Ketika batal, berwudhu. Sebab semua serba air. Dalam kamar rumah kita 3 kamar mandi jemaah. Belum keran-keran lagi. Tapi tak bisa kita asal batal wudhu berwudhu macam Bilal, tak bisa. Kaum muslimin, kaum muslimat. Saya teringat sebuah doa. Doa ni sering Nabi baca waktu subuh setelah salat. Setelah asar juga Nabi baca. Namanya zikir pagi, zikir petang. Ini zikirnya. Jemaah pasti hafal nih. Yang sering zikir pagi, zikir petang. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Kita dengarkan artinya. Ya Allah yang maha hidup. Ya Allah yang maha berdiri sendiri. Dengan rahmatmu tolong aku. Perbaiki semua urusanku ya Allah. Jangan ya Allah engkau serahkan aku kepada diriku. Walau sekejap mata sekalipun tanpa pertolonganmu. Ini riwayat Al-Hakim. Zikir ini riwayat Al-Hakim. Ada dalam zikir pagi, zikir petang. Apa maksud saya? Begitulah baginda Rasulullah bergantungnya kepada Allah Ta'ala. Dalam semua urusan. Saya mau tanya sama jemaah. Ada enggak yang lebih hebat daripada Rasulullah? Tak ada. Rasul itulah yang paling hebat. Tak ada lagi lebih hebat daripada Rasul. Tapi Rasul mengakui akan kelemahannya. Yang namanya orang lemah, minta tolonglah kepada yang kuat. Siapa yang kuat? Allah. Dan Rasul tak ingin, tak ditolong oleh Allah. Walau hanya sekejap mata. Jadi apa maknanya? Kita yang bisa seperti Bilal, orang yang bisa seperti Rasul, itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak yang nama minta tolong ke Allah ni lah yang jarang betul. Kita ni merasa sudah bisa aja semuanya. Saya sering minta tolong ke Allah, Ustaz. Saya minta tolong dapat rezeki, yo. Minta tolong umur panjang, yo. Minta tolong sehat, yo. Tapi minta tolong untuk taat beribadah, kayaknya kalah. Yang sering minta kita kepada Allah, panjang umur, sehat badan, mudah rezeki. Tapi minta tolong ke Allah, jadikan aku orang taat ya Allah, jadikan orang mempersembahkan ibadah terbaik ya Allah. Kayaknya doa macam itu kalah dibandingkan doa-doa kita dalam urusan dunia kita. Makanya kita nih bersemangat ngejar dunia, agak kurang bersemangat dalam beribadah. Kenapa? Karena doa kita paling banyak memang untuk dunia aja. Apa bukti? Beruduk macam Bilal aja tak bisa kita. Padahal air banyak rumah kita.
Air banyak rumah kita. Ini amalan luar biasa. Samping-samping udah didengar Rasul langkah Bilal dalam surga. Apa amalannya? Wudu. Wudu amalannya. Makanya ada doa minta tolong ke Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Berzikir itu ringan jemaah. Berzikir itu ringan. Tapi karena kita lemah, yang ringan ini tak terbuat kadang-kadang oleh kita. Maka Allahumma a'inni ala zikrika. Tolong aku ya Allah walau hanya urusan zikir. Karena kalau Allah tak tolong, tak bisa ngapu-ngapu gitu. Makanya kalau imam, kalau muazin azan, hayya 'alas shalah. Mari salat. Apa jawaban kita? Apa jawaban kita? Bukan hayya 'alas shalah kan? Allahu akbar kata muazin. Allahu akbar kata kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah kata kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kata kita. Hayya 'alas shalah. Bukan hayya 'alas shalah, tetapi la haula wala quwata illa billah. Mari salat. Nanti hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Apa kita baca? La haula wala quwata illa billah. Apa maknanya? Tak ada daya upaya bagi kita meninggalkan maksiat, tak ada kekuatan bagi kita untuk taat kecuali karena pertolongan Allah. Untuk menghindari maksiat kita tak kuat. Untuk melakukan taat kita tak kuat. Lalu kita bisa hindarkan maksiat, kita bisa buat taat, Allah yang tolong. Jemaah, ini agak melebar sikit tapi kan ada kaitan ini. Jemaah, setan tu pernah ngancam kita tak? Oh jemaah, setan pernah nak ngancam kita? Jemaah ni macam tak pernah digoda setan ya saya tengok. Pernah setan ngancam kita jemaah? Tak pernah setan ngancam kita. Tak pernah. Tak pernah setan ngancam kita. Kita umpamanya mau tahajud ni. Apa kata setan? Awas kalau tahajud nanti. Sempat tahajud bapak nanti aku cekik bapak nanti. Itu ngeri tu jemaah. Usah tahajud mati nanti. Atau kata setan, sempat tahajud, aku tunggu bapak di pelopor besok. Asal lewat situ, awas. Atau tahajud, awak tu bahaya tu Tapi pernah setan ngancam macam itu? Tak pernah. Kita nak tahajud, cuma setan bilang apa? Alah besok aja lah. Atau dia bilang, jam 3 masih. Jam 3:30 aja lah. Atau kalau kita bangun jam 3:30, jam 4 aja lah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tak jadi kita tahajud. Cuma melawan itu tak kuat kita. Saking lemahnya kita. Setan tak pernah ngancam. Cuma setan bilang apa jemaah? Setan bilang besok malam ajalah. Atau kejap lagi lah. Cuma ngomong itu tak kuat kita melawan. Karena saking lemahnya kita. Maka minta tolong kepada yang maha kuat. Kembali kepada tadi. Bilal bisa macam itu tuh. Allah yang tolong. Maka banyak minta tolong ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dasar kita ni tak sadar akan kelemahan. Walaupun air dalam rumah, tak kuat kita nak beruduk sebelum tidur. Tak kuat kita batal wuduk, beruduk lagi. Kita lemah, minta tolong kepada yang maha kuat. Untung-untung, tak bisa ngalahkan Bilal, minimal sama. Dan nanti Allah kumpulkan kita bersama Bilal dalam surga. Kembali kepada wuduk, dia adalah cara paling hebat untuk membersihkan jiwa kita. Dalil berikut. Apa kata Rasulullah? Man tawaddo'a fayusbihul wudu' thumma yaqumu ila salatihi faya'lamu ma yakul illan fatala wa huwa kayaumi waladathu ummu. Ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, siapa berwuduk, bagus wuduknya, lalu salat, mantap salatnya, setelah salat dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Allahu Akbar.
Jemaah, kita sering tengok bayi yang baru lahir kan? Oi, bayi baru lahir tu, tak ada orang tak suka jemaah. Tak ada orang tak suka. Kenapa Rasul mengibaratkan seperti bayi? Karena bayi baru lahir tu tak bawa dosa. Bayi baru lahir, belum pandai judi online. Bayi baru lahir, belum pandai narkoba. Dia belum bisa main game. Dia belum bisa melawan ke maknya. Belum bisa melawan kepada Tuhannya. Pokoknya bayi baru lahir tu bersih. Macam itulah orang kalau wuduknya bagus, lalu salatnya bagus, wa huwa kayaumi waladathu ummuh. Dia seperti bayi yang dilahirkan pada hari itu. Makanya kita bilang tadi, wuduk dan solat ini satu paket yang paling hebat untuk membersihkan jiwa kita. Begitu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil berikut tentang wuduk dan salat ini luar biasa membersihkan jiwa. Ini dia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu idahuma takhuttu khati'atah wal ukhra tarfa'u darajah. Kata Rasulullah SAW, siapa bersih dari rumah, maksud bersih di sini udah mandi, udah berwuduk. Makanya jemaah ya, ini ulang-ulang kaji jemaah dah ngamalkan nih. Kalau nak datang ke Darul Aman, pastikan berwuduk dari rumah. Kecuali wuduk batal, ulang lagi berwuduk di Darul Aman. Karena beda berwuduk dari rumah dengan berwuduk sampai ke masjid. Yang lebih afdal itu dari rumah berwuduk. Kecuali nanti wuduk batal, ulang lagi berwuduk. Karena banyak manfaatnya nih. Apa di antaranya Pak Ustaz? Saya serius bilang, kalau berwuduk dari rumah, hemat air di Darul Aman kan? Ya, berapa orang nih berwuduk semua dari rumah, sehingga air dalam tangki itu bertahan lama. Kalau air bertahan lama, tak hidup mesin. Kalau tak hidup mesin, tak jalan kilometer jemaah. Iya kan? Kemudian kalau berwuduk dari rumah, akan ada menjaga badan tu dari rumah sampai ke masjid. Karena kita berwuduk, kita jaga pandangan kita, kita jaga pendengaran kita, kita bersih. Nah, tapi kita tak bahas itu. Kembali kepada hadis. Siapa berwuduk dari rumah, kemana dia? Ke rumah Allah. Untuk apa dia ke rumah Allah? Melakukan kewajibannya. Langkah-langkah kaki kanannya menghapus dosanya, menghapus salap-silapnya. Langkah satunya lagi mengangkat derajatnya. Dua dapat. Dosa dihapus, derajat diangkat. Kalau berwuduk dari rumah. Maka usahakan wuduk dari rumah. Kecuali batal hutang lagi di masjid. Supaya apa? Dapat yang dua ini. Apa yang dua itu? Dihapus dosa, diangkat derajat. Pak Ustaz, tapi dalam hadis tadi, berjalan katanya Pak Ustaz. Ya, berjalan di situ boleh pakai kendaraan jemaah. Boleh pakai kendaraan. Memang di situ langkah dibilang. Tapi tidak masalah pakai kendaraan, tapi berjalan lebih bagus. Memang begitu dalam hadis. Langkah kaki satu mengangkat derajat, langkah yang satu lagi menghapus dosa. Nah, beruntunglah yang jauh rumah dari masjid, banyak langkahnya. Satu langkah katakanlah 10. Kan begitu balasannya dalam Islam. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Satu langkah kaki kanan dibalas 10. 100 langkah dari rumah. Berapa pahalanya? Berapa dosa diampuni? Pak Ustaz, rumah saya dekat pula dengan masjid Pak Ustaz. Berarti sikit dapat pahala? Sikitlah, kena sikit langkahnya. Yang banyak dapat pahala, yang jauh kena banyak langkahnya. Jadi gimana solusi itu Pak Ustaz? Sebelum masuk masjid, keliling-keliling dulu di lapangannya. Karena lumayan besar masjid dan Darul Aman ini. Keliling dulu. Dah sesak nafas, dah banyak keringat baru masuk ke dalam. Sama enggak pahalanya? Sama. Cuma orang menilai mungkin agak lain sikit. Apa kata orang, lantak yang penting pahala banyak dah. Banyak dapat.
Kalau perlu diperkecil langkah. Sahabat dulu begitu jemaah. Karena rumah mereka dengan masjid dekat, diperkecil langkah. Yang penting banyak. Begitu mereka cari pahala, rumah dekat, yang lain jauh. Yang jauh rumahnya, langkahnya banyak. Yang rumah dekat memperkecil langkah. Yang penting jangan kalah dalam urusan pahala. Sampai macam itu. Pak Ustaz, ini rumah saya betul-betul jauh nih Pak Ustaz. Bagaimana kalau saya pakai sepeda motor Pak Ustaz? Saya pakai mobil Pak Ustaz? Insya Allah, Allah tetap hitung langkah. Tapi kalau nak lebih besar pahalanya, kalau sepeda motor tu dorong sampai ke masjid, itu double pahalanya tu. Double tu mah. Minyak keluar, kemudian keringat keluar, lidah pun keluar tu mah. Jadi kena banyaknya yang keluar, tentu pahalanya lebih banyak. Tapi usah macam itu betul lah. Pakailah mobil tu, pakailah motor tu, yang dekat berjalan kakilah, bersih dari rumah, menuju ke rumah Allah. Allah Ta'ala hapus salah-salah kita. Ni sedikit lagi, satu hadis. Nah banyak hadis. Hadis berikut. Apa kata baginda Rasulullah? As-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah kafaratul lima bainahunna. Kata Rasulullah, salat yang satu ke salat berikutnya, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, itu menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya selama tak melakukan dosa besar. Ini subuh nih. Nanti kita zuhur. Subuh menjelang zuhur, kaum muslimin, kaum muslimat, dosa terjadi setelah subuh menjelang zuhur dihapus oleh solat zuhur kita insyaAllah. Nanti menjelang asar ada pula dosa 2-3 buah. 2-3 buah tu banyak ya wah. 2-3 buah lah ya. Salat asar dihapus pula oleh salat asar dosa yang terjadi di antara keduanya. Setelah asar jelang maghrib ada pula dosa sikit lagi. Sikit lah ya, kalau banyak ngeri pula kita dengarnya. Habis pula oleh salat maghrib, begitu seterusnya. Jumat kita kemarin, kemudian Jumat nanti tanggal 20 apa ya bang? Jumat depan tanggal 25 ya nak? Maka Jumat tanggal 25 akan dapat menghapuskan dosa kita yang terjadi antara Jumat kemarin dengan Jumat. Makanya kita katakan ini ibadah luar biasa sebagai sarana untuk membersihkan jiwa-jiwa kita yang kotor. Tapi dengan syarat khusyuk. Bagaimana supaya salat khusyuk? Panjang umur, sehat badan, kita bahas bulan depan. Sebelum kita tutup kajian pagi ini, kalau ada jemaah yang ingin bertanya, kita persilakan. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau tidak, menunggu bulan depan jawabannya. Silakan Pak. Tadi Ustaz sampaikan setelah kita berwudu sholat. Ya. Saya ingin tanya niat sholat. Ya, saya selama ini setelah berwudu sholat apa namanya dasarnya? Berarti niatnya bagaimana? Ya. Pelaksananya bagaimana? Apakah seperti sholat sunnah? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dilakukan oleh Bilal itu salat sunat wudu dinamakan. Salat sunat wudu, karena Bilal itu setiap selesai berwudu dia salat. Kalau salat selain salat itu, sebelum zuhur, qabliyah zuhur namanya. Sebelum asar, qabliyah asar namanya. Setelah zuhur, ba'diyah zuhur namanya. Setelah asar tak ada, kan begitu. Kalau duha, salat sunat duha namanya. Kalau nanti maghrib, ba'diyah atau qabliyah maghrib namanya. Tapi Bilal setelah berwudu, dia salat. Itu bukan qabliyah, bukan ba'diyah, tapi salat sunat wudu. Maka niatnya adalah saya salat sunat wudu, usalli sunnatal wudu'i raka'ataini lillahi, lapaznya seperti itu. Tapi niat dalam hati yang paling penting. Apa itu niatnya? Saya salat wudu, sunat wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dalilnya dah jelas itu. Man tawadda'a fayusbighul wudu thumma yaqumu ila salatihi faya'lamu ma yakul illan fatala wa huwa kayaumi waladathu ummu.
Siapa beruduk, bagus uduknya. Setelah beruduk, langsung dia salat. Kata ulama, itulah dia salat sunat wuduk. Maka ketika itu dia lakukan, Allah ampuni dosanya, taubahnya dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Makanya kaum muslimin, kalau kita cepat datang ke masjid, masuk masjid, salat sunat tahiyat dulu. Setelah salat sunat tahiyat, ada waktu salat sunat wuduk. Kalau masuk masjid, salat sunat tahiyat buat dulu. Baru nanti salat sunat wuduk. Barulah nanti salat sunat qabliyah. Tetapi waktu hanya bisa untuk satu salat. Ketika kita bisa untuk satu salat, maka yang afdalnya salat sunat qabliyah. Jadi dalam beribadah itu ada prioritas-prioritas namanya. Ada yang lebih besar keutamaannya, yang lebih besar keutamaannya itu yang dikejar. Kita masuk masjid nih, cuma bisa satu salat sunat. Jangan salat sunat tahiyat, tapi salat sunat qabliyah. Bisa kedua-duanya, buat tahiyat dengan qabliyah. Bisa tiga, buat tahiyat, buat wudhu, buat qabliyah. Jadi kita prioritaskan yang lebih afdal. Yang lebih afdal dulu dikerjakan, baru yang berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, kami silakan bagi Bapak Ibu, masih ada yang bertanya. Ada waktu 5 menit lagi. Baik, kemudian kita coba bacakan WA dari jemaah. Ustaz izin, mohon penjelasan Ustaz, yang membatalkan wudhu itu apa saja? Apakah bersentuhan suami istri juga termasuk membatalkan wudhu? Baik, kaum muslimin, kaum muslim bahagia. Jadi membatalkan wudhu itu diantaranya keluar salah satu dari dua jalan. Itu batal wudhu. Salah satu dari dua jalan itu adalah buang air besar, buang air kecil. Itu maksud salah satu dua jalan tempat keluarnya kotoran. Kemudian termasuklah buang angin. Itu juga membatalkan wudhu. Apalagi yang membatalkan wudhu? Tidur yang begitu nyenyak. Karena orang tidur tak tahu apa yang terjadi ketika dia sedang tidur. Itu yang membuat tidur itu batal wudhu. Umpamanya dia duduk dalam keadaan tetap. Memang ada pembahasannya panjang nih. Bagaimana tidurnya tetap, bagaimana tidak tetap. Ada nanti pendapat mengatakan tetap tak tetap asal nyenyak batal. Kalau saya berpegang kepada itu. Tetap tak tetap Kenapa alasannya? Sedang tidur itu kita tak tahu apa yang terjadi. Saya tak batal wuduk saya. Bagaimana Pak tahu Pak tidur? Tak buang angin tadi. Maka tidur membatalkan wuduk. Kaum muslimin, kaum muslimat. Termasuk juga membatalkan wudhu, dan ini saling silang pendapat, bersentuhnya lelaki dengan seorang perempuan yang bukan ada hubungan kalau ini panjang pembahasannya. Kalau Imam Syafi'i sengaja atau tak sengaja, maka ketika itu batal wudhu. Lain lagi nanti yang lain, kalau sengaja batal, kalau tak sengaja tak batal. Ada lagi pendapat sengaja tak batal kecuali menimbulkan rasa ada syahwat, barulah jadi yang ini menurut saya kaum muslimin, nyamannya kita yang mana pilihlah itu, jangan menyalahkan yang lain. Kenapa? Karena perbedaan ini ada, ini batal, ini tak batal. Jadi saran saya, pilih yang nyaman, dan yang dipilih orang lain jangan kita jangan kita salahkan. Jadi itulah perkara yang batalkan wudhu. Termasuk perkara batal wudhu adalah ketika seorang wanita setelah berwudhu tiba-tiba keluar darah haidnya. Itu otomatis batal wudhunya kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Baik, Bapak Ibu jemaah, masih ada pertanyaan lain? Baiklah Bapak Ibu, semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita untuk hadir di majlis ilmu ini. Allah istiqomahkan kita untuk salat berjamaah. Sampai nanti suatu saat jemaah yang menyolatkan kita di Masjid Darul Aman ini. Semoga dengan istiqomah itu
kita nanti pas di ujung ayat dapat berita. Apa beritanya orang istiqamah itu ketika akan meninggal dunia? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahagialah ya, engkau masuk surga. Orang istiqamah itu nanti ketika nak meninggal dah dapat berita masuk surga. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.